Swastiastu. Nah, di sini saya ingin presentasi dari tugas arsitektur SITI yang diampu oleh dosen Bapak Imadi Ardi Pradana. Dan di sini materinya itu value chain dan penerapan nama saya itu Madi Wahyu Adidiata dengan NIM 2015-0164. Apa sih itu value chain? Value chain atau rantai nilai adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja. Di dalam value chain itu terdapat dua kegiatan. Yang pertama yaitu primary activities. Yang dimaksud kegiatan primer pada value chain merupakan seluruh kegiatan usaha yang membentuk nilai atau manfaat bagi para pelanggan dan menyajikan sesuatu yang sanggup menampakkan keistimewaan perusahaan terhadap pasar. Aktivitas primer ini dapat kita cermati sebagai aktivitas krusial pada menjalankan usaha. Di primary activities ini terdapat 4 bagian. Yang pertama logistik masukan. Dalam kurung inbound logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan menyebarkan masukan. Yang kedua yaitu logistik keluaran, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penyebaran produk atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu operasi atau operation, yaitu aktivitas yang transformasikan masukan menjadi keluaran berupa produk akhir. Pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan seperti promosi dan sebagainya. Yang keempat yaitu yang terakhir, yaitu layanan atau service, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk seperti pelatihan, perbaikan, dan perawatan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada support activities. Aktivitas pendukung merupakan aktivitas yang dapat membantu operasional perusahaan secara keseluruhan. Caranya yaitu dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, di bagian support activity ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama itu infrastruktur perusahaan atau infrastruktur, yang kedua itu ada pengadaan atau procurement, yang ketiga yaitu ada pengembangan teknologi atau teknologi development, yang keempat itu manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Infrastruktur perusahaan adalah kegiatan yang terkait dengan biaya serta aset dan berhubungan dengan manajemen umum, akuntansi, keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi. Yang kedua yaitu pengadaan adalah kegiatan yang terkait dengan cara memperoleh sumber daya, contohnya fungsi pembelian yang berguna dalam rantai nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi atau teknologi development adalah kegiatan yang terkait biaya dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data, baru hingga pengembangan dukungan sistem berbasis komputer. Yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia atau human resource management adalah kegiatan berkaitan dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personal, termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Selanjutnya, siapa yang penemu value chain pertama? Value chain analisis pertama kali dijelaskan oleh Profesor
Harvard Business School, Michael Porter, pada tahun 1985. Melalui bukunya yang berjudul Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. Sejak saat itu, teknik ini menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Bagaimana value chain ini bekerja? Ada dua pendekatan berbeda pada metode analisis rantai nilai ini atau value chain nilai ini. Pendekatan cara analisis tergantung dari jenis keunggulan kompetitif. Apa yang diinginkan perusahaan ciptakan, yaitu ada keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi. Keunggulan biaya atau cost advantage, pendekatan ini berguna ketika perusahaan mencoba untuk bersaing keuangan, ingin mengetahui sumber keuntungan dan kerugian biaya, serta faktor yang mendorong biaya tersebut. Perusahaan mengidentifikasi setiap kegiatan dan biayanya, kemudian mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya produksi. Itu yang disebut dengan keunggulan biaya atau cost advantage. Yang kedua yaitu keunggulan diferensiasi atau differentiation advantage. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan yang ingin menciptakan produk atau jasa yang unggul dalam pasar. Contohnya adalah Apple, Google, dan Starbucks. Perusahaan mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan, melakukan evaluasi strategi diferensiasi, serta mengidentifikasi diferensiasi berkelanjutan yang paling baik. Selanjutnya, kapan value chain ini ditemukan? Value chain analisis yang banyak digunakan oleh perusahaan itu Porter Value Chain Model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Porter Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Itu yang tadi ya, kegiatan primer dan dukungan tadi. Teknik value chain biasanya diterapkan oleh perusahaan saat ingin mendapatkan pemahaman. Teknik ini merupakan strategi untuk menganalisa analisis aktivitas internal bisnis. Dengan kata lain, analisis ini dapat menunjukkan letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan suatu perusahaan. Fokusnya untuk mendapat pemahaman terkait biaya dan aktivitas bisnis yang bisa meningkatkan nilai produk. Mengapa kita perlu memakai value chain ini? Jadi tujuan dari penerapan value chain ini adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsinya bagi produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Dan itu fungsi lainnya antara lain, yang pertama itu memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka. Yang kedua itu membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar. Yang ketiga itu membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir, yang keempat itu meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Di mana value chain kita bisa terapkan? Value chain ini bisa diterapkan di mana saja. Karena tujuan utama dari menerapkan value chain adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, value chain juga bisa meningkatkan nilai ataupun memanfaatkan produk ataupun jasa yang akan diproduksi. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Dan sekian dari presentasi dari saya, dan jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.